Oke, kita persiapkan Alkitab kita buat setiap Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga bisa persiapkan Alkitabnya juga supaya bisa selalu setiap saat kalau mau kembali baca firman Tuhan itu bisa langsung ya. Oke. Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya masih akan lanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita dalam beberapa minggu ke belakang. Ini adalah minggu kelima di bulan Januari ya. Saya mau masih sampaikan firman Tuhan tentang what must remain. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita untuk lihat dulu apa yang kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang satu hal, saya beri judul dari khotbah saya itu what must remain, yaitu sebuah perubahan atau namanya change ya. What must remain, which is change. Seperti ini ada satu orang filosofi daripada Yunani, dia bilang begini bahwa satu hal yang konstan, yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri gitu. Jadi perubahan itu terus berlangsung. Perubahan itu tetap ada dan harus terjadi. Firman Tuhan diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan seperti ini, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Jadi jangan kamu menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu bisa membedakan nih mana kehendak Allah, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, ada dua quote yang saya mau bacakan lagi. Pertama dari Pastor Rick Warren, katakan seperti ini. Kalau kita lihat dari ayat ini tadi dibilang bahwa be transformed by the renewing of your mind. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu, oleh pikiranmu. Nah, kenapa pikiran? Kita boleh renungkan kenapa pikiran ya, seberapa penting pikiran itu. Pastor Rick Warren bilang begini, your mind is your greatest asset. The battle for sin always starts in the mind. Jadi peperangan itu dimulai dari pikiran kita. Dan kalau udah peperangan itu berarti kan kita dari bangun pagi tuh, kalau tidur mungkin nggak mikir apa-apa ya, tapi baru bangun pagi, nah itu udah banyak pertimbangan tuh, banyak pilihan, banyak pikiran, banyak masalah. Nah itu dimulai dari pikiran kita. Kalau kita menang di pikiran kita, kita bisa mengatasi misalnya kekhawatiran, ketakutan, sehingga tindakan kita pada hari itu akan merupakan sebuah tindakan yang mengikuti firman Tuhan, bukan mengikuti ketakutan dan kekhawatiran kita, sehingga kita yakin bahwa ada kuasa di dalam firman Tuhan yang kemudian akan membawa kita menang terhadap masalah kita, membawa kita keluar dari masalah kita. Atau kalaupun memang kita belum keluar, kita memiliki sebuah kekuatan iman, sebuah kesegaran yang baru, karena kita mengambil tindakan berdasarkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan ajarkan. Saya ingat, kalau saudara ingat, minggu lalu diakhiri dengan sebuah ayat bahwa pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang indah, semua yang baik sedap didengar, itu pikirkanlah semua itu. Jadi saudara bisa lihat, saudara renungkan, saya mau ajak renungkan bahwa ini ayat penting sekali, bahwa pikiran kita itu penting sekali ya, itu menentukan kemenangan atau kekalahan kita dalam kehidupan. Dan kemudian Pastor Craig Groeschel bilang begini, your life is always moving in the direction of our strongest thoughts. Most of life's battles are won or lost in the mind. Jadi sama dengan Pastor Rick Warren bilang bahwa peperangan di dalam kehidupan itu menang kalah itu ditentukannya di dalam pikiran. Dan kehidupan kita itu akan bergerak atau berjalan ke arah daripada pikiran yang paling kuat dalam pikiran kita. Kalau kita pikirnya nggak bisa, kita nggak bisa. Kalau kita pikirnya, aduh saya jelek, saya nggak bisa, saya nggak mampu, dan seterusnya, itu semakin kuat pikirannya, ya kehidupan kita akan dibawa ke sana. Maka dari itu, Paulus katakan, pikirkanlah semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang dari Tuhan, yang indah, itu pikirkan semuanya itu. Karena dengan memikirkan demikian, kita akan mengarah berjalan kepada kebaikan yang memang kita pikirkan. Jadi istilahnya pikiran kita itu kayak GPS, apa yang kita masukin, apa yang kita program, saya mau ke tempat ini maka kita akan dibawa ke sana. Nah kalau kita program satu hal yang baik, kita akan mengalami kebaikan. Kalau kita program satu hal yang jelek, kadang-kadang orang ada pikirannya jelek aja ya.
memang ada firman Tuhan tapi kan banyak tapinya tuh. Dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh situasi, pada akhirnya dia pikirnya jelek, aduh nggak bisa, aduh nggak mungkin dan seterusnya, dan kehidupannya akan mengarah kepada apa yang dia pikirkan. Nah, sore hari ini saya mau ajak kita boleh belajar tentang satu hal dengan judul yang sama, yaitu what must remain, apa yang harus tetap ada, apa yang tidak boleh hilang, apa yang tidak boleh tidak terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita akan belajar tentang yang namanya pertumbuhan. Saudara boleh bilang untuk diri sendiri pertumbuhan. Atau lebih jelasnya lagi kita akan belajar tentang yang namanya spiritual growth atau pertumbuhan rohani. Nah, ini kita tidak boleh berhenti nih ya. Kita tidak boleh berhenti dalam pertumbuhan rohani. Itu harus tetap ada, harus tetap terjadi, harus benar-benar berlangsung terus dalam hidup kita. Saya berdoa bahwa di dalam ibadah kita kepada Tuhan, kita boleh memastikan kita tetap bertumbuh, kita boleh semakin dewasa, kita boleh menyaksikan Yesus dalam hidup kita semuanya, ya. Dan kemudian saya mau encourage buat setiap kita sebagai gereja Tuhan, kita boleh saling menyemangati, saling menolong, saling menopang, saling mendukung satu sama lain untuk kita boleh bertumbuh sehat nih dalam Tuhan. Karena kita nggak bisa bertumbuh sendiri, kita perlu setiap saudara seiman yang ada. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya mau ajak kita lihat dari kitab Efesus nih ya. Efesus pasal yang keempat, ayat ke-11 sampai ayat yang ke-15. Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai 15, saya taruh di depan bahasa Inggris beberapa ayat supaya biar lebih jelas, tidak dimasukkan langsung 5 ayat. Tapi saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat, Efesus 4 ayat 11 sampai 15 ini merupakan satu firman yang satu perikop yang punya kita perlu renungkan nih. Kita perlu renungkan karena ada banyak kebenaran yang luar biasa yang perlu kita benar-benar renungkan, kita perlu renungkan, kita perlu gali karena ini dalam sekali, yang saya percaya kalau kita mengerti akan firman ini maka gereja akan kuat, gereja akan fokus, gereja akan bertumbuh, gereja akan berbuah, gereja akan maksimal di dalam panggilannya. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, kalau kita mengerti betul akan kebenaran firman Tuhan ini ada dalam 5 ayat ini disampaikan ada banyak hal gitu. Nah, kita ini akan bisa jadi orang Kristen atau gereja pelayan Tuhan yang kuat, yang bertumbuh, yang maksimal dan menjadi berkat buat banyak orang. Dan di lain pihak saya lihat ada banyak gereja yang seringkali karena mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan ini, sayangnya mereka terjebak kepada akhirnya berantem di dalam lah gitu ya. Sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu di dalam kehidupan mereka. Begitu, hal-hal yang gak perlu terjadi yang menghabiskan energi, menghabiskan gak perlu-perlu sayang. Pada akhirnya sibuk bukan kepada melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi ya bisa jadi kepada perpecahan dan lain sebagainya. Oke, kita lihat firman Tuhan ini ya, kita lihat pelan-pelan. Saya mau bahas dari sini tentang pertumbuhan rohani. Saya akan bacakan bahasa Indonesia. Ayat yang 11, dimulai begini. Dan ialah, yaitu Tuhan, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, kalau saudara lihat di sini ada yang namanya 5 atau 5 offices. Kalau dalam bahasa Indonesianya 5 jawatan. Jawatan itu apa? Itu adalah sebuah kalau dilihat di kamus bahasa Indonesia, jawatan itu adalah seperti departemen gitu ya. Satu office atau departemen yang diberikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu, bertanggung jawab untuk sesuatu hal. Dan di sini ada 5 offices atau 5 jawatan, yaitu ada rasul, ada nabi, ada penginjil, pemberita Injil, ada gembala dan ada pengajar. Dibilang gembala dan pengajar karena memang di situ disatukan ya, gembala itu memang mengajar dan biasanya seorang guru, seorang pengajar itu dia punya hati terhadap murid-muridnya. Jadi gembala juga. Nah, oke. Jangan kita lupa sebelum saya masuk ya, jangan kita lupa bahwa tugas dan tanggung jawab daripada pelayanan 5 jawatan ini adalah memperlengkapi orang kudus. Oke, saudara bisa lihat ya, ini kan he gave the 5 offices to equip the saints. Saints ini siapa? Saints ini siapa? Orang kudus ini siapa? Yaitu gereja Tuhan, saya dan saudara semua. Untuk apa diperlengkapi?
for the work of ministry. Jadi untuk pekerjaan pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kalau kita mengerti, kita lihat sebenarnya yang ditujukan untuk melakukan pekerjaan pelayanan itu siapa? Itu lebih kepada orang kudus Tuhan, setiap jemaat Tuhan. Nah 5 jawatan ini baik rasul, nabi, penginjil, pengajar dan gembala itu diberikan untuk memperlengkapi gereja Tuhan sehingga gereja Tuhan, umat Tuhan bisa atau mampu mengerti dan mereka melakukan pekerjaan pelayanan. Gitu. Nah itu yang menjadi bagian daripada 5 jawatan dan menjadi bagian daripada tentu yang pelayanan 5 jawatan juga, tetapi yang terutama tanggung jawabnya itu bukan tanggung jawab daripada 5 jawatan untuk melakukan pekerjaan pelayanan, bukan hanya tanggung jawab daripada pelayanan 5 jawatan atau hanya menjadi bagian daripada pelayanan 5 jawatan, tapi menjadi tanggung jawab daripada setiap gereja Tuhan. Nah ini nih kadang-kadang orang suka salah mengerti, akhirnya wah pastornya itu sakit-sakitan karena kebayangnya nanti yang jemput pastor, yang nelponin pastor, yang kunjungin pastor, pokoknya yang ngelayanin pastor, semuanya yang melakukan pekerjaan pelayanan, yang vacuumin pastor, wah udah repot, pastornya kasihan. Ini penting nih, ini penting. Nah oke, sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, kita perhatikan baik-baik ya. Firman Tuhan katakan seperti ini, sampai kita semua telah mencapai sebuah kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu mereka dan dalam kelicikan yang mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Oke. Saudara yang dikasih Tuhan, sore ini saya mau sampaikan kayak nuggets lah. Nuggets itu suka beli chicken nuggets ya, kecil-kecil tapi ini ada nuggets, some truths, kebenaran-kebenaran tentang pertumbuhan rohani bagi kita setiap orang percaya. Saya kembali berdoa, saya percaya ini mungkin satu hal yang seringkali sederhana, tapi kadang-kadang kalau saya lihat karena terlalu sederhana kita lupa melakukannya gitu. Kita menganggap ya oke lah itu terjadi lah. Tapi mari kita lihat lagi, kita renungkan kembali dan kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terutama di tahun 2022 ini kita terlepas apa yang terjadi, kita terus bertumbuh dalam Tuhan ya. So yang pertama saya mau sampaikan bahwa pertumbuhan rohani itu adalah kehendak Tuhan. Oke. Kalau saudara mau catat ya, atau bisa difoto atau nanti ada di YouTube kita juga. Pertumbuhan rohani itu adalah kehendak Tuhan. Spiritual growth is God's will. Efesus pasal 4 yang ayat ke-15 di dalam The Message Translation dibilang begini. God wants us to grow up to know the whole truth and tell it in life like Christ in everything. So, next again. Okay. So, God wants us to grow up, to know the whole truth and tell it in love like Christ in everything. Tuhan ini mau kita untuk bertumbuh terus, bertumbuh ke atas, mengetahui kebenaran dan menyampaikan kasih seperti Tuhan di dalam segalanya. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu bertumbuh? Karena pertumbuhan itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan ini mau kita bertumbuh. Biar yang sama itu dulu, sekarang dan selamanya cuma Yesus aja ya. Kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yesus udah sempurna. Kita yang perlu terus bertumbuh di dalam Tuhan. So ini kebenaran yang pertama. Spiritual growth is God's will for us. Jadi bukan keinginan yang lain-lain tapi kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, mari kita boleh ikuti dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang berikutnya, pertumbuhan rohani itu adalah proses yang tidak boleh berhenti. So spiritual growth is a process that should never stop. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-13 tadi, di dalam Efesus pasal yang keempat, kan dibilang begini, sampai kita mencapai kesatuan iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, kemudian tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi ada tujuan-tujuan di sana tuh. Nah kalau kita lihat, apakah kita sudah mencapai kriteria itu? Kita udah dewasa belum? Kita udah mencapai tingkat pengetahuan akan Tuhan belum? Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus belum? Kalau belum, berarti maksudnya apa?
Berarti kita tuh terus bertumbuh sampai kita mencapai daripada apa yang ditulis dalam ayat yang ke-13 itu. Jadi dalam hidup kita sekarang jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, mengejar sampai kepada apa yang firman Tuhan katakan tadi. Sampai kita dewasa, sampai kita dipenuhi dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah ini yang harus kita kejar nih. Ini yang harus menjadi tujuan kita. Kenapa ini penting? Harus terus terjadi bahwa pertumbuhan tidak boleh berhenti. Karena saudara, kalau saudara berhenti bertumbuh, berarti kemungkinan saudara ini ada di ambang, dibilang stagnansi. Dan kalau stagnan, itu kecenderungannya akan mati. Gitu. Saudara yang punya pohon di sini yang nanam tanaman di rumah sekarang lebih banyak lagi ya. Orang punya tanaman, kan itu dilihat tuh. Wah kira-kira kalau udah gak ada daun yang baru, kayaknya nih kenapa nih pohon nih, berarti ada yang salah nih. Dan kalau dia tetap seperti itu, mungkin ya kalau bonsai kan dia tidak bertumbuh semakin tinggi, semakin besar ya, tetap segitu. Tapi dia kelihatan ada sebuah kesegaran, ada hal yang baru yang segar gitu. Tapi kalau udah mulai kering, tidak ada perubahan, wah ini berarti jangan-jangan ada yang salah nih. Dan kemungkinan besar dia akan berakhir kepada kematian. Dan pertumbuhan kalau kita lihat itu adalah sebuah tanda kesehatan sebenarnya di dalam orang percaya. Orang percaya yang sehat, orang Kristen yang sehat itu adalah orang Kristen yang bertumbuh. Orang Kristen yang kuat, yang stabil, yang sehat itu adalah orang Kristen yang bertumbuh. Dan bertumbuh itu bukan dilihat daripada seberapa lama kita sudah mengikut Tuhan, tetapi seberapa setia kita mengikut Tuhan. Oke, next. Dalam kebenaran yang berikutnya, pertumbuhan rohani itu tidak terjadi secara otomatis. Nah ini dia, spiritual growth does not happen automatically. Tidak terjadi secara otomatis. Seringkali kita sebagai orang percaya kita pikir bahwa saya cukuplah datang ke gereja gitu ya, saya cukup datang ke persekutuan, ke carousel. Memang itu adalah tempat untuk kita bertumbuh. Tetapi saudara, untuk bertumbuh perlu sebuah proses yang tidak instan atau tidak otomatis gitu ya. Tidak terjadi begitu saja. Ya mie boleh instan, pertumbuhan ternyata nggak bisa. Maksudnya kita memerlukan sesuatu. Dan di sini untuk bertumbuh kita perlu yang namanya dibutuhkan sebuah ketaatan terhadap firman Tuhan untuk dapat bertumbuh. Baca firman oke, ke gereja oke, persekutuan oke, bagus, berdoa, baca firman bagus, tapi terlepas daripada semuanya itu hal yang penting, jangan ditinggalkan, tetapi kita perlu taat kepada firman Tuhan sehingga kita bisa bertumbuh. It takes willingness and obedience to the word of God for us to grow. Kemudian dibutuhkan juga yang namanya sebuah kerelaan dari hati kita nih, kerelaan untuk dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Berapa banyak saudara kalau baca firman Tuhan kan kayaknya aduh ini firman gak enak banget gitu ya. Kayaknya teguran lagi, dan kadang-kadang tuh kalau nggak enak, siapa di sini yang kalau nggak enak, kayaknya di skip aja deh firmannya, langsung loncat ke ayat berikutnya. Atau kalaupun baca, langsung keingetnya bukan kita tapi orang lain. Wah iya ini dia nih, memang Tuhan menyatakan nih, buat dia nih firman Tuhan nih, gitu. Kalau buat nggak enaknya kita nggak mau gitu. Tapi kalau yang enak, ini untuk saya nih, berkat dan lain sebagainya. Nah saudara, kita perlu rela nih kalau Tuhan mau bentuk. Yang namanya dibentuk itu ya berarti kita dibentuk oleh Tuhan. Ya gimana Tuhan aja mau dibentuk kemana, seperti apa, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Dan kemudian untuk kita dapat bertumbuh itu dibutuhkan yang namanya kesiapan, kerendahan hati untuk setiap konsekuensi yang mungkin muncul dari pertumbuhan itu sendiri. Jadi bertumbuh itu kan punya konsekuensi, ada sebab akibat, ada konsekuensinya. Kalau dibilang bertumbuh, kalau saudara lihat sebuah pohon yang misalnya yang sehat aja, kadang-kadang kita perlu trim yang lama gitu ya, perlu dipotong supaya bisa lebih bertumbuh lebih lagi. Saya ingat tuh, kayaknya minggu lalu ya, Tia sampaikan tentang persembahan. Kalau saudara ingat, apa sih kemangi ya? Kemangi atau apa gitu, gimana supaya kemanginya bisa bagus, supaya sehat, ya itu perlu dicabutin, setiap ada dicabutin, semakin dicabut, semakin diambil, dia akan semakin sehat. Atau pohon yang lain perlu
cut yang gak bagus, yang kira-kira udah mau mati, dah hanya perlu dipotong sehingga si nutrisinya mengalir kepada buah yang sehat, daun yang sehat, dan pohonnya menjadi sehat. Nah kadang-kadang dalam hidup kita, untuk kita bertumbuh tuh perlu ada yang namanya dipotong, perlu ada pembentukan, dan kita perlu rela hati kita. Kita perlu memberikan diri kita kepada pembentukan yang daripada Tuhan. Di sanalah kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. So saya mau encourage, mari kita boleh berikan diri kita untuk taat terhadap firman Tuhan, dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan yang terpenting lakukan firman Tuhan. Setuju terhadap firman Tuhan, berikan dirimu terhadap pembentukan daripada Tuhan itu sendiri lewat firman-Nya. Yang berikutnya, so this might be some nuggets simple but it's very important. Pertumbuhan rohani itu adalah sebuah proses yang panjang. Spiritual growth is a long process. Pastor Rick Warren katakan begini, spiritual maturity is neither instant or automatic. It is gradual, progressive development that will take the rest of your life. Nah, saudara, tidak ada pertumbuhan yang sifatnya instan. Jadi nggak bisa orang itu bertumbuh instan, tiba-tiba menjadi dewasa, tiba-tiba ya menjadi mature gitu ya in Christ. Wah, jadi luar biasa. Kedewasaan tidak terjadi instan, tetapi memerlukan waktu, memerlukan tadi keteguhan hati, memerlukan kerelaan hati, memerlukan ketaatan, memerlukan sebuah yang namanya kerendahan hati. Dan kalau kita bicara proses, dia merupakan sebuah proses. Proses itu memakan yang namanya waktu ya. Ada yang namanya menunggu, ada yang namanya mungkin kita salah, tapi itulah yang namanya proses. Perlu sebuah konsistensi, perlu sebuah kesabaran di dalam sebuah pertumbuhan rohani. Jadi di dalam dirimu saat engkau bertumbuh, saya mau encourage jangan kita frustasi nih misalnya. Aduh kadang-kadang aduh Tuhan saya gagal lagi nih Tuhan. Saya udah coba, saya udah berdoa, saya minta tapi saya gagal lagi. Saya jatuh lagi. Mari jangan frustasi. Sabar, taat, terus kembali kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Yang menjadi kunci daripada pertumbuhan kerohanian kita itu adalah ketaatan kita terhadap Tuhan. Dan di dalam Tuhan itu ada ruang yang luas untuk kita melakukan kesalahan. Dalam arti kesalahan yang bukan kita sengaja, tapi kalau kita jatuh, wah Tuhan kita itu Tuhan yang pemaaf dan penuh dengan kasih karunia. Dia akan membawa kita, mengangkat kita dan menguatkan kita selalu. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat apa yang membuat bangsa Israel, salah satunya mereka berputar, berkeliling di padang gurun ya. Mereka gak mau taat, disuruh wah komplain, protes kepada Tuhan, wah gak mau mengikuti Tuhan, komplain, protes terus dan seperti itu akhirnya mereka tidak bertumbuh, berputar-putar di situ saja. Sebenarnya sama, kalau engkau mau cepat bertumbuh, dalam arti bukan instan tapi engkau mau lulus dalam ujian Tuhan, dalam pertumbuhan yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupanmu, engkau taat meskipun kadang-kadang gak enak. Tapi ketaatan itulah yang membawa engkau lulus, membawa engkau bisa bertumbuh dalam Tuhan. Nah, untuk itu kita perlu memiliki sebuah hati yang sederhana kalau saya pikir. Hati kita sederhana seperti anak-anak. Kalau ditegur ya ikut aja. Mungkin ada waktunya kita gak ngerti nih, ini maksud Tuhan apa ya? Kok saya gak ngerti nih. Tapi taat aja, ikut aja apa yang firman Tuhan katakan. Di sanalah saya percaya kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. So spiritual growth is a long process. Be patient, sabar, setia di dalam proses pembentukan yang daripada Tuhan. Nah ini membawa kepada kebenaran yang berikutnya. Pertumbuhan rohani itu adalah sebuah proses yang juga seringkali tidak menyenangkan atau proses yang sakit, yang menyakitkan. So spiritual growth often it is a painful process. Nah kita tahu ada istilahnya growing pain. Growing pain itu apa? Itu terjadi pada anak di sini jadi cramping atau soreness, achy muscles, pains that some preschoolers and preteens feel in both legs. Jadi anak-anak itu ternyata waktu masih kecil ya mungkin ukuran Zoe bisa ukuran Jevera, anak-anak seperti itu, mereka tuh ada masanya di mana malam-malam tuh kayak sakit karena tulang mereka itu bertumbuh, jadi tulangnya tambah panjang. Itu bisa, saya lupa, tapi itu bisa sampai 1 senti lebih gitu dalam satu malam gitu.
tiba-tiba melar gitu. Nah itu kan ketarik tuh, di stretching. Nah itu yang dinamakan dengan growing pain. Nah dalam hidup kita ada yang namanya growing pain. Bahwa untuk kita bertumbuh kita perlu ditarik. Kita perlu di stretching gitu. Kita perlu diperluas. Orang kadang-kadang pingin berdoa, orang berdoa Tuhan perluas kapasitas saya. Tuhan saya mau melakukan lebih nih. Mau melakukan lebih untuk Tuhan, yes. Mau melakukan yang lebih luar biasa, yes. Nah jangan lupa bahwa kepercayaan yang daripada Tuhan itu diberikan bagaimana dengan kapasitas kita. Dan untuk kita memperluas kapasitas berarti kan itu perlu di stretch, perlu ditarik. Kita perlu mengizinkan Tuhan untuk bekerja dan kita perlu merelakan Tuhan menarik kita. Nah saya ini saya pengen bisa, ini jangan diketawain loh ya, tapi saya pengen bisa yang namanya split. Wah tuh kan, ketawa juga. Jadi pernah nyoba tuh pakai apps. Aduh itu kan ada split dalam 30 hari. Wah appsnya sih banyak. Saya sampai digodain sama si Jeff. Wah kamu katanya you have the apps but you never open it katanya. Apps untuk untuk yang push up lah, apalah. Emang ada, saya punya 5-6 gitu, ini jujur untuk semuanya. Pengennya olahraga kan niatnya gitu ya. Wah bisa push up lah, pengen gini. Tapi gak pernah dibuka, gak pernah dilakukan. Karena pernah nyoba, oke dicoba. 1 hari diikutin 30 menit sih, mungkin cuman 15 menit gitu ya, di stretching, diregangin, pemanasan dulu gitu. Ya mungkin total 20 menit 30 menit gitu dalam satu latihan. Dicoba, saya ikutin tuh, aduh dipaksa, karena kalau nggak dipaksa ya kan nggak akan bisa-bisa gitu ya, dipaksa begitu. Well ya udah gitu oke. Ternyata besoknya aduh kayak yang sakit loh di paha ini, kayak nggak bisa jalan. Memang dia bilang di situ abis ini istirahat dulu 3 hari, nanti baru kepada yang modul kedua katanya begitu. Modul kedua ya coba dilakukan tapi ya karena nggak konsisten ya belum berhasil sampai hari ini. Tapi masih pengen, ini resolusi 2022 ya, nanti tagih akhir tahun pastor udah bisa split belum? Let's see, biar saya tertantang. Tapi maksudnya apa? Bahwa untuk kita bisa berkembang, memiliki kapasitas, ya itu perlu di stretch. Otot aja perlu ditarik, perlu diregangin gitu. Untuk dia bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu. Demikian juga sebenarnya dalam kapasitas kerohanian kita, otot-otot pelayanan kita. Kalau kita mau bertumbuh, kita perlu bersedia untuk di stretch daripada Tuhan. Oleh Tuhan. Nah itu yang dinamakan kadang-kadang painful process. Nah contohnya misalnya, kalau saudara mau bertumbuh dalam iman, wah ajar aku Tuhan, punya iman terhadap Tuhan. Iman yang teguh dan percaya terhadap Tuhan. Well, untuk bertumbuh dalam iman, kita perlu berada di dalam situasi yang membutuhkan iman. Betul gak? Dan kebenarannya kalau engkau berada di dalam situasi di mana memerlukan iman, berarti Tuhan sedang memposisikan engkau untuk engkau bertumbuh di dalam Dia. Tinggal apakah engkau mau setia atau tidak di dalam prosesnya Tuhan ini. Gitu. Kita mau bertumbuh gak di dalam melayani? Mau bertumbuh gak di dalam melayani Tuhan? Well, jangan lupa bahwa pelayanan kita terhadap Tuhan itu adalah pelayanan terhadap orang. Gitu. Yang Tuhan lakukan, Tuhan berikan, Tuhan izinkan untuk kita lakukan di dalam yang namanya konteks gereja Tuhan. Atau di luar sana bahkan. Nah kadang-kadang juga banyak orang punya salah pengertian nih. Pelayanan itu kayaknya wah ini hambanya gitu ya, dilayani. Wah saya mengingatkan diri saya loh dari waktu ke waktu, from time to time bahwa saya ini pelayan Tuhan. Kalau dibilang pelayanan Tuhan berarti melayani, bukan dilayani. Gitu. Dan yang namanya melayani itu kita melayani, kita tidak berharap akan sebuah yang namanya kredit lah atau hadiah dan lain sebagainya. Itu mindsetnya harus seperti itu di dalam pelayanan, saya melayani Tuhan. Dan kalau dibilang melayani Tuhan, dengan melayani setiap gereja Tuhan, melayani orang, pelayanan itu ya memang kadang-kadang gak enak. Stretching gitu ya, dari yang tidak dihargai, direndahkan, diabaikan. Ya itulah kadang-kadang itu kita ditarik nih hati kita nih. Waktu kita melayani, memberikan yang terbaik, tapi kok kayaknya gak ada penghargaan ya. Orang kok gak melihat ya. Well, itu sebenarnya kita diuji juga apakah kita melayani Tuhan atau mencari penghargaan. Karena melayani Tuhan kita ya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tidak mengharapkan apa-apa dari orang begitu. Tapi disitulah bahwa untuk bertumbuh di dalam pelayanan kita juga perlu di stretch. Kita perlu melakukan lebih lagi nih. Oke apa lagi nih. Kalau engkau mau dipakai Tuhan luar biasa, berikan dirimu, izinkan dirimu di stretch, diperluas.
Saya berdoa terus buat setiap kita boleh terus diperluas, diperlebar oleh Tuhan ya. Karena sebenarnya saya percaya, saya terlalu percaya ada kualitas yang luar biasa yang Tuhan deposit, yang Tuhan taruh dalam setiap diri kita dengan setiap talenta, dengan setiap karunia yang sebenarnya belum maksimal. Tapi seringkali talenta karunia itu kita kubur. Kenapa? Karena kita gak mau di stretch sama Tuhan. Wah, di stretch tuh ya sederhananya apa? Oh iya, yang musik, waduh mesti latihannya datangnya berarti 2:30 tuh. Udah mesti datang, aduh kayaknya masih enak tidur ya. Nah itu stretching tuh. Aduh mesti teleponin orang mungkin, aduh mesti bantuin orang, aduh mesti lakukan ini dan lakukan itu. Nah itu stretching. Ya, tapi disitulah waktu kita berikan diri kita, di sanalah kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan, saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan melihat engkau bisa dipercaya akan satu hal, firman Tuhan katakan engkau akan dipercayakan lebih. Engkau akan dipercayakan lebih luar biasa lagi. Wah itu luar biasa. So dalam pertumbuhan tetap setia. Mungkin ada yang gak enak, ada yang sakit, tapi tetap setia di dalam engkau bertumbuh. Berikutnya, untuk bertumbuh kita perlu tertanam. Untuk bertumbuh kita perlu tertanam. In order to grow we need to be planted in the body of Christ which is in the church. Nah saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menetapkan kita untuk tertanam di dalam sebuah yang namanya gereja lokal atau sebuah komunitas. Ingat bahwa ada satu prinsip yaitu prinsip saling. Kalau saling itu berarti ya sama-sama gitu ya. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Prinsip saling ini berbicara tentang firman Tuhan ajarkan tentang saling melayani, saling mengasihi, saling membangun satu sama lain, saling menasehati, atau mungkin saling menegur satu sama lain. Nah ini yang seringkali ini hilang dalam gereja Tuhan. Kita nggak mau ditegur atau kita nggak mau menegur. Wah itu bahaya loh. Saudara yang punya anak ngerti kalau anaknya salah ditegur nggak? Ditegur dong. Kalau nggak ditegur berarti apa? Dibiarin dia salah. Nah kalau kita ditegur berarti kita mengucap syukur, thank you loh. Kamu udah kasih tahu saya. Kadang-kadang ya kita mungkin dengan pandangan kita sendiri, kita melihat semuanya benar menurut pemikiran sendiri. Tapi thank you udah diingetin. Atau kalaupun belum mengerti jangan langsung dibantah. Coba renungin dulu, mungkin benar. Karena kita kan seringkali kalau dalam masalah kita gitu ya, kita tidak bisa melihat dari sisi yang lain, dari sisi yang luar. Maka dari itu perlu orang lain untuk mengingatkan setiap kita. Nah, kita perlu ada di dalam rumah Tuhan, perlu ada dalam komunitas. Kenapa? Karena tidak bisa bertumbuh secara sendirian. Amsal katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bahwa kita perlu digesek nih, kita perlu tertanam untuk kita bisa menjadi lebih baik. Dan saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita sadari adalah kita ini membutuhkan orang lain untuk kita bertumbuh. Oke? Dan sama dengan itu, orang lain membutuhkan kita untuk dia bisa bertumbuh. Saya membutuhkan saudara untuk saya bisa bertumbuh, dan saudara membutuhkan kita semua untuk kita bisa bertumbuh, untuk saudara bisa bertumbuh. Jadi dengan kata lain begini, bahwa tanpa ada Bapak Ibu saudara di tempat ini, saya ini tidak bertumbuh loh. Susah untuk saya bertumbuh sendiri, gak ke gereja, gak ke carousel, cuma kerja, pulang, nonton, YouTube, Netflix, apa gitu ya. Pergi jalan-jalan paling, gak pernah ada yang kasih tahu, gak pernah ada yang doain, gak pernah share gitu. Tapi karena ada Bapak Ibu saudara di tempat ini, dengan kehidupan kita bergesekan, sampai hari ini saya berdoa, saya boleh terus bertumbuh. Dan juga perlu kita sadari bahwa kita diberikan sebuah potensi yang luar biasa dari Tuhan. Kembali ada talenta, ada karunia, ada skill. Skill itu bisa personal skill ya. Skill itu ada yang bisa bikin kue lah, ada yang bisa ngebengkel. Misalnya ada Bible skill, ada personal skill, ada life skill. Life skill itu mungkin yang kayak komunikasi dan lain sebagainya, itu life skill tuh. Nah kita diberikan semuanya itu, dipercayakan semuanya itu oleh Tuhan bukan untuk kita sendiri. Tapi kita bisa memperlengkapi orang lain, kita bisa mengangkat orang lain. Jadi ini misalnya dari awal ya, istri saya kan dulu suka masak, apapun lah. Terus sampai hari ini kalau ada orang yang nanya resep, Bu Jen resepnya apa? Jamin dikasih tahu resepnya. Jangan rahasia dong dapur orang gitu. Ini kan gue buat jualan, kalau ntar lu jualan juga gimana gitu kan. Well ya
Sukses mah dari mana aja ya, orang bilang rezeki mah ada bagiannya masing-masing, bener gak? Jangan takut. Maksudnya apa? Kalau kita punya satu hal yang kita bisa nih ya, dan semuanya punya masing-masing nih, ada satu hal yang saudara bisa, saya nggak bisa, ada hal yang mungkin saya bisa, saudara nggak bisa gitu. Kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah, dengan apa yang kita miliki, kita bantu orang, kita angkat orang, kita bawa orang menjadi lebih baik gitu. Jangan sampai menjadi saingan, wah jangan dong nanti dia yang naik jadi supervisor gua, enggak gitu. Well kalau dia lakukan pekerjaan yang baik, angkat, oh ya you did good, awesome, great. Itu atau apa yang bisa saya bantu nih. Jadi itulah kehidupan kita, kita membawa orang untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan disitulah juga lewat orang lain semuanya kita bisa bertumbuh. Jadi saya berterima kasih karena ada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Gitu. Kenapa? Karena ada setiap saudara seiman yang berjalan bersama-sama, ini saya bisa bertumbuh. Kita bisa bertumbuh karena saudara seiman kita. Gereja Tuhan ini adalah satu tubuh yang saling membutuhkan satu sama lain. Ingat prinsip tentang satu tubuh Kristus. Nah saat kita bersedia, being available, menyediakan diri kita untuk orang lain, di sanalah orang bisa bertumbuh karena keberadaan kita. Dan kita bertumbuh karena keberadaan setiap saudara seiman kita. Nah disinilah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, gereja menjadi sehat, gereja menjadi bertumbuh. Saudara bayangkan atmosfernya itu jadi luar biasa ya. Kalau orang saling memberkati, saling melayani, saling mengangkat, saling memberikan apa yang saya bisa nih, apa yang saya bisa lakukan. Atau mungkin teguran dengan kasih begitu. Jadi bukan saling menjatuhkan, bukan saling menginjak, bukan saling ngomongin. Wah itu yang iblis mau terjadi. Tapi untuk kita bisa bertumbuh dalam konteks gereja Tuhan, satu tubuh Kristus, kita perlu available satu sama lain. Saling menopang, saling menyemangati, saling mendoakan. Kalau perlu saling menegur, saling mengingatkan. Disitulah kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang berikutnya, ada 2 poin lagi. Bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita bertumbuh, kita tentu pastikan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Let us grow in the Lord. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17-18. Ini saya bacakan ayat 18 aja deh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Nah, banyak orang mau bertumbuh, tapi mereka bertumbuh di dalam pengetahuan mereka akan apa yang istilahnya bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka mungkin belajar tapi kadang-kadang saking pinternya orang itu justru kehilangan akal sehat. Akal sehat itu sebenarnya apa kalau dalam kehidupan kita orang percaya? Hati nurani kita. Roh Kudus itu berbicara dalam diri kita. Kalau kita taat dalam perjalanan hidup kita, suara Roh Kudus itu akan semakin kenceng. Kita akan semakin aware gitu. Kalau kita taat ya, dibilang jangan. Aduh jangan, oh ya oke, kita turut. Nanti suara Roh Kudus itu memberitahu tentang banyak hal, kita akan semakin taat, semakin dengar, itu akan semakin kuat. Tapi kalau kita ignore suara daripada Roh Kudus, itu akan semakin kecil dan terabaikan. Saya kemarin kasih forward ke beberapa orang, ini ada berita bahwa Apple dia membuat sebuah emoticons. Emoticonsnya itu yaitu emoticons ya, yang orang suka ya senyum lah apalah gitu, oke begitu ya. Emoticonsnya itu laki-laki tapi pregnant. Gitu. Itu nanti yang iPhone users coba nanti diupdate handphonenya muncul nggak, saya pengen tahu gitu ya. Ini bukan soal iPhone atau Android atau apa, bukan ya. Tapi saudara lihat bahwa orang bisa jadi semakin pintar di dalam otaknya, semakin maksimal. Tapi analisa yang dia lakukan akhirnya itu semakin jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Hati nurani semakin tumpul, akal sehat, saya bilang semakin sakit gitu ya, bukan jadi akal sehat lagi gitu. Itu ada-ada aja gitu ya, bikin emoticon laki-laki hamil. Nanti saya forward deh di grup. Maksudnya apa? So
when we grow, make sure that we grow in the Lord, in the knowledge of God. Sebagai sebuah prinsip yang mengarahkan kehidupan kita. Jadi bertumbuhlah di dalam Tuhan. Maka dari itu penting sekali untuk kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi sebuah fondasi, yang menjadi GPS, menjadi pengarah, guidance dalam hidup kita. Kalau tidak, kita akan semuanya jadi oke istilahnya, jadi permisif, jadi relatif. Tidak ada kebenaran yang sempurna. Akhirnya kita bisa dibawa jauh dan jauh dan jauh dan jauh daripada Tuhan tanpa sadar loh. Dan ini yang sebenarnya menjadi peperangan rohani kita, terutama buat anak-anak kita. Media mereka begitu terekspos. Saudara kasih Tuhan dengan kita baru terekspos pada mungkin 10 tahun ke belakang dengan semakin majunya media. Tapi mungkin 10, 20, 30 tahun ke belakang kita sudah ikut sekolah minggu dari awal, sudah ke gereja dari awal. Kita nggak ada yang namanya sosial media yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah media itu kan semakin diulang-ulang, apa yang buruk itu lama-lama bisa jadi menjadi sebuah kebenaran. Anak-anak kita expose terhadap semuanya itu yang perlu kita awasi dan hati-hati begitu. Untuk itu waktu kita bertumbuh, kita perlu pastikan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kejar hubungan dengan Tuhan. Kejar kita mengetahui pengenalan akan Tuhan, bukan hanya pengetahuan ya, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Apa sih yang menjadi isi hati Tuhan? Apa yang menjadi isi pikiran Tuhan gitu? Apa yang menjadi beban Tuhan terhadap generasi yang ada ini? Kalau kita lihat mungkin ada orang Kristen yang semakin melihat, iya nih memang ada bencana Tuhan marah. Tuhan marah, Tuhan kasih tsunami lah, Tuhan kasih gempa bumi, Tuhan marah perlu bertobat. Saudara, saya pikir kalau kita mengenal hati Tuhan, justru Tuhan melihat Niniwe yang sudah jauh daripada Tuhan, membedakan tangan kiri dan tangan kanan tidak bisa, Tuhan mengasihi mereka loh. Harusnya kita sebagai orang percaya kan semakin kita melihat orang yang jauh daripada Tuhan, semakin kasih Tuhan itu mengalir dari diri kita untuk kita menjangkau mereka, bukan menghakimi mereka. Salah satu contoh seperti itu. Kejar pengenalan akan Tuhan, kejar kasih kita kepada Tuhan. Nah yang terakhir saudara kasih Tuhan, yang perlu kita mengerti bahwa pertumbuhan rohani itu bukanlah tujuan akhir. Tetapi pertumbuhan rohani itu adalah jalan kepada tujuan Tuhan itu sendiri. Growing is not the end of the goal. It's not the end goal. It is the way to fulfill God's will. Di Efesus 4 ayat yang ke-13 dan 15, ini ditulis tujuannya seperti apa. Kan tadi Paulus berbicara tentang sebuah pertumbuhan ya. Nah ayat yang ke-13 dibilang begini, sampai kita semua telah mencapai, yang pertama ada kesatuan iman, next slide. Dan kedua pengetahuan yang benar tentang anak Allah, itu yang kedua. Kemudian kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Atau ayat yang 15, growing in every way more and more like Christ. Jadi tujuan akhirnya apa nih? Oke, kita perlu bertumbuh, tapi tujuannya bukan hanya bertumbuh, bukan hanya memiliki kapasitas yang lebih diperluas. Gitu. Tapi kita bertumbuh tujuannya untuk apa? Yang pertama, kita perlu mengenal Kristus. Dalam kita bertumbuh, kita semakin mengenal Kristus. Tadi mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi isi tujuan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk generasi ini. Karena mungkin bisa ada hal yang berbeda ya. Hati Tuhan, cara Tuhan, hikmat daripada Tuhan untuk generasi sekarang dengan generasi sebelumnya. Setiap generasi memiliki karakternya sendiri-sendiri. Nah kita perlu memiliki apa nih? Tujuan Tuhan secara spesifik. Nah tujuan bertumbuh itu yaitu kita mengenal Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, kita bukan hanya mengenal, tetapi kita menjadi seperti Kristus. Bertumbuh di dalam hal ke arah Dia. Itu. Dan sebelumnya di situ dibilang bahwa until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son and mature in the Lord and complete standard of Christ. Menjadi seperti Kristus. Ciri kedewasaan seseorang itu atau seorang percaya itu bukan semakin meningkatnya pengetahuan dia tentang agama dia atau tentang Tuhan dia. Karena semuanya bisa dipelajari. Tetapi semakin meningkatnya kesetiaan, ketaatan di dalam melakukan firman Tuhan.
itu adalah ciri daripada orang yang bertumbuh semakin dewasa. Yesus, dia bertumbuh. Ingat waktu dia jalan-jalan terus main bandel masih anak-anak terus hilang gitu, dicariin, ketemu lagi di bait Allah gitu. Setelah itu ya oke, dia pulang bersama ayah ibunya. Kemudian di situ terakhir kalau sudah lihat ditulis, dan Yesus semakin bertumbuh di dalam hikmatnya, di dalam stature, di dalam kepenuhan dia akan Tuhan. Dan dia semakin taat. Wah, siapa ya yang mau, tujuan hidup kamu apa? Wah, untuk begini, untuk begini. Kalau Yesus tujuannya untuk apa? Mati di kayu salib. Wah, dan dia mati, dia taat sampai mati. Dia taat kepada kehendak Bapa. Nah, semakin kita dewasa di dalam Tuhan, cirinya apa? Kita semakin taat terhadap firman Tuhan. Nah, kita boleh cek nih. Kalau kita dengar firman Tuhan, baca firman, kita udah taat belum? Sejauh mana ketaatan kita terhadap firman Tuhan? Atau mungkin ada yang kita, oke yang ini taat, yang ini aduh masih berat Tuhan, nantilah mungkin tahun depan gitu. Well, you need to make yourself available to be stretched and then just follow, obey, and do the words of God. So, dari poin yang ini tujuannya apa? Bukan bertumbuh itu sendiri yang menjadi tujuan akhir, tetapi tujuannya adalah mengenal Kristus, menjadi seperti Kristus, dan yang ketiga kita menyaksikan Kristus. Waktu kita bertumbuh lewat ketaatan kita dalam perjalanan pertumbuhan kita sudah menyaksikan Tuhan. Ketaatan kita menunjukkan bahwa kita mengikuti firman Tuhan. Dan waktu kita mengenal Kristus, kita menjadi seperti Kristus lebih lagi. Dan pada akhirnya setiap saat kenapa Tuhan mengutus kita ke dunia ini? Tugas Yesus selesai, menyelamatkan setiap umat manusia. Kemudian Tuhan memberikan amanat agung itu kepada setiap kita orang percaya, kepada gereja Tuhan. Untuk menyaksikan Kristus, bahwa ada juru selamat, ada kasih, ada pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga engkau tidak perlu berada di dalam situasimu seperti ini. Ada kekuatan, ada kesegaran yang daripada Tuhan. Itu yang menjadi bagian kita, menyaksikan Kristus, menyaksikan kebenaran, memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang. Saudara yang kasih Tuhan, tahun ini ayo saya mau encourage untuk kita boleh terus bertumbuh dalam Tuhan. Saya masih berdoa terus, Tuhan apalagi nih Tuhan, apalagi nih Tuhan. Waduh kalau dibilang ini kurang kerjaan apa ya, kurang tanggung jawab seperti apa sih, kurang apa yang dipikirin gitu ya. Wah mikirin toko, mikirin bangunan, mikirin jemaat, mikirin anak, mikirin orang tua gitu. Wah tadi saya pikir hari ini lumayan rada-rada pikiran tuh anjlok-anjlokan gitu, loncat-loncat. Tapi saya pikir kayaknya ya memang ini bagian daripada stretching aja. Ini saya kasih kesaksian ya. Kan biasa, Sabtu saya persiapan ya, malam saya persiapan, seminggu itu biasanya udah mulai kumpulin bahan, apa nih kira-kira gathering the thoughts gitu sambil tanya Roh Kudus tentu. Oke, nanti mulai Jumat Sabtu mulai cari bahan, lihat, belajar, study, dan mulai susun, sore ke malam dan pagi itu finalisasi biasanya. Oke, sambil bikin PowerPoint dan terus dilihat lagi. Tapi hari Minggu ini malam udah dicek, ini kan badai, Sabtu badai, terus besok mau snow, ini gimana ya, gereja pagi udah bilang nih, ini gimana nih, besok udah diplau belum? Wah, saya kontak malam-malam tuh ke yang plau kita, ini gereja pagi bakal ada nih, gitu. Udah gitu, udah diplau belum? Oh, it should be all set, balik lagi. Nah kadang-kadang dari persiapan kalau kita udah fokus kan, pengennya fokus gitu ya. Kalau ada satu hal yang masuk kayaknya jadi bercabang gitu, jadi susah balik lagi gitu. Tapi oke, hubungin, udah bolak-balik mikirin badai, oke. Pagi-pagi saya baru mikir, oh iya kita nih langganan cuma di plau di lotnya aja. Yang belum di shuffle itu ya di depan, teras, di ramp, sama di aneka market, sama kalau di situ sekarang sama mobilnya ke sana-sana. Gimana nih orang mesti di ini juga, wah pagi-pagi udah deh. Saya pikir ya sebenarnya oke sih, mungkin mereka bisa ya masuk, tapi gimana kalau ada di belakang, nanti kalau ada apa-apa kan panjang pikirannya begitu. Repot juga, jadi udah pagi-pagi ke sini ngebersihin itu. Sambil ngebersihin, ya ada telepon dari rumah sakit, ini ya dari IR. Waduh ada orang yang begini. Sambil bisa enggak telepon lewat telepon. Wah jadi itu juggling tuh, antara mikirin snow, antara mikirin khotbah, antara mikirin nanti
anak gimana besok, udah ngomong Dedi besok ini pertandingan dan lain sebagainya. Wah, udah gitu sama mikirin yang lain-lain, ini sementara ada yang di IR. Waduh, kayaknya ini sebenarnya pusing juga ya, aduh Tuhan gitu. Kalau bisa ini IR-nya udah saya biarin aja gitu, nggak bisa, I'm not available, I'm sorry gitu. Tapi kasihan juga, nggak bisa juga. Well ya udahlah Tuhan, just always my prayer, Lord give me the strength and then enlarge my capacity, enable me, empower me. Ya udah jalanin aja apa yang bisa dijalanin gitu. Tapi saya percaya waktu kita memberikan diri kita kembali, kita being available, kita berdoa kepada Tuhan dan kita lakukan yang terbaik, disitulah kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Saudara, jangan puas untuk menjadi dirimu hari ini, karena rencana Tuhan itu besar di dalam dirimu. Engkau bisa melakukan lebih daripada apa yang mungkin kau bisa bayangkan. Hanya pertanyaannya, apakah kita mau nih di stretch oleh Tuhan, melakukan yang lebih, mengambil bagian yang lebih. Dan di sanalah kita bisa terus bertumbuh lebih maksimal di dalam apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, buat 1 bulan ini kami belajar banyak akan firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, Roh Kudus yang boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan, membukakan selalu, menguatkan, memberikan satu pewahyuan pribadi sehingga firman Tuhan itu boleh personal. Kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa gereja Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kami belajar dari awal tahun ini, dari awal minggu kami belajar bahwa Tuhan mau untuk kami boleh move on, untuk kami boleh move forward, untuk kami tidak hidup di masa lalu dengan kegagalan ataupun keberhasilan kami Tuhan. Karena ada hal yang lebih luar biasa lagi yang Tuhan sediakan buat setiap kami mau percaya itu, kami mau ambil itu, kami aminkan itu semua Bapa. Dan Tuhan, biar kami boleh terus Tuhan, di dalam kehidupan kami, hal-hal yang tidak boleh berubah, batas-batas yang Tuhan sudah tetapkan, setiap pengajaran, prinsip, kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan dalam kehidupan kami boleh terus pegang itu Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang berubah, di tengah-tengah zaman yang semakin mungkin tidak menentu bahkan semakin labil, kami boleh menjadi orang-orang atau gereja Tuhan yang berdiri seperti mercusuar, yang boleh mengarahkan banyak kapal, yang boleh menjadi seperti batu karang yang teguh Tuhan, yang boleh membawa kekuatan kepada setiap orang, mereka yang kehilangan pengharapan, mereka yang patah semangat. Gereja Tuhan boleh menjadi jawaban Tuhan. Dan terlepas daripada semuanya itu Bapak, biar kami boleh memiliki perspektif atau cara pandang yang benar terhadap setiap hal yang terjadi dalam kehidupan setiap kami, baik tantangan, masalah, sakit, penyakit, semuanya Tuhan, dengan perspektif daripada firman Tuhan. Dan biar juga kami boleh terus taat kepada Tuhan, mengizinkan yang terbaik, mengizinkan Roh Kudus bekerja, karena kami percaya kalau Tuhan mengizinkan itu semua berarti ada rencana yang luar biasa dalam hidup kami Bapak. Dan di dalamnya lewat setiap proses yang ada, kami boleh terus bertumbuh semakin matang, semakin tajam, semakin peka terhadap suara Tuhan. Dan kami boleh semakin maksimal di dalam rencana Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapak, hamba-Mu berdoa biar setiap firman yang sudah didengar, yang sudah disampaikan khususnya dalam 1 bulan ini, itu boleh dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu tidak izinkan iblis mengambil alih firman Tuhan atau mencuri firman Tuhan. Tapi firman itu menjadi benih yang baik, yang tertanam dalam, berakar kuat dalam setiap jemaat Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. We believe that the best is yet to come. Looking forward for more of you God, for more experience with you, journey with you God. Thank you Lord, in Jesus name I pray. Hallelujah. Amen. Amen.